Memang orang semua hidup pasti punya masalah. Pertanyaannya sekarang, lu nyikapinya gimana gitu? Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Di project gua yang terbaru ini, Silaturahmi. Kali ini gue mendatangi sebuah tempat di coffee shop di Duren 3, Jakarta Selatan. Namanya Blue Moon Cafe. Nah, di sini gue mendatangkan narasumber pemilik dari Blue Moon Cafe ini. Cekidot. Aduh, Gue nama manggil lu siapa ya? ya Ipung aja lah, siapa lagi? Kali lu mau nama panjang lu. Alah, Raden Mas. ngabi. Ini bukan alkohol, bro. Ini sekedar minuman penyemangat dari Coffee Beer asal Jombang. Bersama Om Ipung. Langsung. Langsung. Ini apa nih minuman? Coffee Beer kan kita dikira promo lagi, dia nggak endorse kita masalahnya. Cuma di sini ada. Coffee Beer ya, lumayan lah, banyak banget yang suka. Tapi non alkohol. Jadi semalam ada Satpol PP yang datang ke sini, terus dia cium-cium, dia pikir ada lucu sih. Iya benar. Kita kayak butuh tisu nih Om. Oh iya, bentar. Jarang-jarang kan lu nyuruh owner ngambilin tisu. Iya, cuma di sini doang. Ini for your info aja nih, kita lagi di diberi sanksi oleh Yang terkuat. pemerintah. Ya. Pemerintah, jadi dia suka merintah tuh biasanya. Tapi harus diikuti dong. Oh iyalah, gua orang yang taat hukum. Nah. Gua Blue Moon ini tempat orang yang pengertian terhadap pemerintah. Oke. Gue cobain dulu birnya. Bukan. Sikat. Coffee beer. Aneh juga ya. Nah, di sini project gua nih Om, terbaru, namanya Silaturahmi. Ini plesetan dari silaturahmi. Jadi gua bakalan ngundang beberapa orang buat ngobrol dan kita gambar bareng. Di sini. Tapi ini bukan sponsor, jadi gue giniin karena mereka tidak sponsori. Benar. Berarti ntar nunggu abis ini ada sponsor yang masuk. Sebenarnya mau masuk, cuma karena pandemi. Jadi sponsor juga kena pandemi. Ya. Jadi kita cerita gambar bareng gini. Gambar bareng. Permasalahannya gue baru belajar gambar juga. Oke, gue bebas. Di sini kita gambar tuh karena lu tahu sendiri konsep gue gambarkan dari awal. Ya. Apa? Lu masih inget gak? Gue gak inget juga sih. Semua orang bisa gambar. Ya. Ada yang nggak bisa gambar. Jadi gue percaya semua orang punya nilai artistik ya kan di dirinya. Tapi ini buat yang nonton dah. Gue nggak tahu yang nonton udah banyak atau belum. Dikit. Semoga makin banyak. Jadi Acul ini udah sering banget gambar di tempat kita di Blue Moon. Dan gue seneng sama karyanya dia karena apa adanya banget. Jadi ya dia mau gambar apa dia bikin gambar, mau jelek mau cakep biarin aja, dia nggak peduliin tuh gambarnya. Oke, terima kasih. Nanti gue transfer. Oke, itu gue promosiin tuh. Ini baru sponsor gue nih. Oke, siap. Ini ada snowman. Sini. Makanya ditaruh depan sini nih, bro. Iya benar. Jadi kita gambar pakai snowman. Lu tahu snowman nggak? Tahu gue dari SD kayaknya pakai snowman. Serius lu? Kagak bercanda. Ini lebay biar snowman juga sponsorin Blue Moon. Iya, bisa next time. Tapi dia banyak ini juga ya, maksudnya banyak
tipenya banyak. Ada yang model, gue taunya snowman dulu tuh cuma ini paling. Nah, ada snowman anak SD. Iya, SD zaman SD dulu kan cuman apa namanya kayak spidol, terus ada pulpennya juga kalau nggak salah deh. Ada drawing pen. Ternyata pas gue tahu dari lu banyak banget macamnya, maksudnya banyak. Ada juga yang modelnya kayak ini ya. Apa namanya yang permanen gitu, ada ya yang buat gambar di. Ini yang permanen isinya cat snowman paint. Ada juga yang metalik. Enggak, maksud gue yang bisa buat gambar di media apapun, metal, kayu. Paint dia isinya itu bukan tinta, dia isinya cat. Oke, siap. Gitu. Kita jadi ngomongin gini ya. Oh iya. Ini ketahuan banget promosi snowman. Nih Om. Kita langsung aja deh kalau lu mau langsung gambar ya. Oke. Nanti kita putar aja kalau misalnya mau ini. Siap. Jadi kita ngobrol-ngobrol sambil gambar. Ini apa? Kalau di ini segmen ya? Bukan segmen sih. Apa? Ini yang kali kedua gua ngadain ini dan gua juga belum pernah melakukan kayak interview atau kayak ngobrol-ngobrol gini, gua belum pernah. Dan seharusnya seorang interviewer yang benar adalah mengulik narasumbernya, dan gua enggak. Jadi udahlah jalanin aja. Jadi kita ngobrol iseng aja Om ya. Siap. Om Ipung, gue kenal sama lu waktu apa ya? Pertama kali ya? Pertama kali lu DM Instagram Blue Moon. Gue mau bikin apa namanya? Kita bikin kelas ya maksudnya? Kelas apa? Oh iya benar, gue ada project workshop ya. Gue bikin workshop dan Om Ipung ini support, jadi lama-lama kenal gitu. Kalau Blue Moon itu lu bermula kapan sih Om? Mulainya gitu, lu bisa ceritain historinya gak? Kalau Blue Moon sendiri tuh gue dari tahun 2017 sebenarnya. Awalnya ada di mana? Di Salihara. Salihara tuh dekat kampus Unas. Iya. Jadi dulu karena gue fans bola, kita sering nobar nonton bola bareng tuh sama temen-temen. Tempatnya tuh inian apa namanya? Pindah-pindah mulu kan. Akhirnya gue kepikiran sama teman-teman gue, kayaknya seru juga nih kalau misalnya kita punya home base, terus bisa buat kumpul-kumpul, bisa buat nongkrong-nongkrong bareng, nobar bareng gitu kan. Tapi awalnya emang mau usaha apa emang cuma buat tempat aja? Enggak, awalnya justru gue dulu berpikirnya tadi buat home base lah, buat nongkrong gitu kan. Tapi kalau ngomongin dari sisi bisnis tetap ada lah ngomong bisnisnya, cuman arahnya lebih ke hobi lah. Gue pengen ngejalanin hobi gue supaya ada tempatnya gitu kan. Akhirnya terbentuklah tuh Blue Moon. Kita di tahun 2017. Terus ya alhamdulillahnya ternyata banyak antusias dari teman-teman, selain bukan hanya fans bola. Ternyata banyak anak-anak kayak anak-anak seni, anak-anak gambar. Terus komunitas fans bola yang lain, terus ada juga anak-anak komunitas hobi kayak misalnya ada diecast juga yang pada masuk. Udah akhirnya gue pikir wah nih gue coba melebarkan lah, nggak cuman ngomongin bola, tapi nih komunitas seni yang lain bisa masuk gitu loh. Klub bola apa sih waktu itu? Klub bola yang pasti Manchester City lah, namanya juga Blue Moon tuh kan salah satu anthem songnya. Oh gitu? Iya. Jadi kalau yang pemain masuk ke dalam lapangan nih, nyanyi lagu Blue Moon. Makanya lu suka nyetel lagu itu tiap ini live. Bener ya? Iya. Enggak sih, itu karena memang siapa namanya yang nyanyi di nyanyi ulang sama si Liam Gallagher sama The BDAs. Dan itu versinya versi lain, makanya itu lebih enak didengar sama ada campuran lagunya, The Beat Goes On namanya. Makanya lu juga suka di sini Oasis gitu ya? Ya, nah kebetulan ada teman-teman komunitas Oasis juga pada ngumpul. Akhirnya kenal. Menurut gue sih jadi apa ya? Jadi wadah buat silaturahmi. Kayak sekarang lu silaturahmi kan? Jadi wadah silaturahmi buat teman-teman yang nggak kenal jadi kenal. Terus akhirnya pada pada punya proyek kan, bahkan mungkin mereka juga punya karya-karya lain yang bisa di-share gitu. Jadi tujuan lo membuat ini sebenarnya untuk basic awalnya sih buat ngumpul ya sebenarnya. Itu gimana? Buat ngumpul ya bener buat ngumpul. Buat ngumpul, buat
apa namanya, awalnya sih memang karena buat fans bola. Lu sendiri kenapa lu berniat gitu kayak buat coffee shop gitu? Emang lu suka kopi atau gimana? Nah sebenarnya kalau ngomongin gue suka kopi atau enggak, gue bukan apa namanya pecandu kopi sih. Gue nggak terlalu, karena perut gue tuh agak bermasalah kalau gue iya asam lambung gue agak naik kalau misalnya minum kopi. Ternyata teman gue ada yang sekolah jadi barista gitu, terus dia ngasih tau lah, ini kopi-kopi yang memang dikonsumsinya aman gitu kan, terus nggak bikin perut lu kembung gitu. Akhirnya gue cobain ternyata bener tuh. Gue bener, terus akhirnya ya udah. Tapi nggak seedik kayak orang-orang kopi tiap hari harus ngopi, nggak juga. Gue termasuk orang yang edik kopi. Lu ngomongin kopi manis apa kopi pahit nih? Gue nggak ngerti tentang kopi, tapi gue semua kopi masuk. Dan sehari gue bisa 5-6 kali. Emang bener gak sih kalau anak-anak kreatif itu ternyata harus ngopi itu bikin orang kreatif? Gue nggak tahu, mungkin karena kopi kan bikin kita apa sih, moodnya tuh ini ya, mood booster katanya. Sebenarnya sih menurut gue sugesti aja sih itu mah. Kalau macam-macam kopi apa nih sih? Kopi ada yang gue tahu ya, ada robusta, ada arabica. Nah dari situ nanti robusta deh, apa robusta? Gua nah gue, karena lu jangan nanya gue, karena gue juga belum, gue bukan detailnya nggak tahu. serius gue nggak tahu. Gue kira owner coffee shop tuh tahu lu gitu. Gue nggak apa namanya, secara knowledge ya gue nggak nguasain penuh gitu. Maksudnya tahu tapi nggak sedetail. Wah ini robusta nggak, udah ada ahlinya lah. Apa itu perlu gak sih kita tahu gitu kalau kita perlu lah? Sekarang menurut gue semua ilmu itu perlu gitu. Karena kopi juga perlu sebenarnya, cuman kan ada orang yang benar-benar expert di kopi sampai dia bikin apa misalnya gitu loh. Nah kalau di gua lebih memposisikan diri tuh ya, ini gue pengen buat tempat wadah kreativitas plus ada kopinya gitu loh. Dan karena kebetulan ada temen gue itu yang paham kopi ya, jadi dia jadi kayak konsultan gitulah. Jadi sering kalau ada apa-apa dia gue ajak ngobrol, gue yang nggak tahu gue nanya ke dia kayak gitu. Kalau di Blue Moon sendiri ada kopi apa aja? Di Blue Moon kita ada kopi arabica, ada house blend kita. Terus kalau ngomongin arabica kita cuma punya 2 single origin, itu ada namanya kopi rujak nanas sama kopi gunung halu. Rujak nanas. Iya. Rujak nanas tuh karena dia rasanya fruity itu asam. Asamnya tuh naik, jadi dia dikasih nama sama si roasterinya tuh rujak nanas. Dia terserah dia mau namain apa juga terserah. Cuman yang dia ngerasain, oh ini rujak nanas nih, bikin rujak nanas. Terus ada yang namanya gunung halu. Roasterinya itu maksudnya yang bikin. Jadi biji kopi terus disangrai sama dia, dibikin jadi roast bean, dia yang bikin. Nah dia yang namain lah. Oh gitu. Jadi lu beli sama dia? Sama dia. Oh lu belum ada bikin sendiri? Belum. Gua nggak bikin sendiri. Jadi kalau kopi memang udah ada ahlinya lah, ibaratnya gua cuma tinggal order gitu. Kok tadi satu lagi apa? Rujak nanas sama gunung halu. Gunung halu apa tuh? Sama juga kopi arabica. Cuman yang bedain tuh rasanya aja. Kalau rujak nanas lebih banyak fruitynya, lebih banyak asamnya. Kalau di gunung halu ini ada rasa manisnya, sweetnya gitu. Bener gak? Gue denger nih, katanya kalau kopi itu kan ada kayak sweetnya gitu kan tadi. Nah itu dari tanaman sekitarnya. Bener gak? Misalnya di dekat kopi itu ada pohon apel. Jadi ada kayak rasa apelnya kopinya. Ya. Bener. Yang gue tahu seperti, dan kalau secara logika sih masuk akal gitu. Misalnya karena akar-akar itu kan nyaring ya. Apa ibaratnya mineral-mineral yang dalam tanah itu keserap gitu loh. Jadi wajar aja menurut gua kalau memang ada sari-sari rasa yang lain masuk ke dalam tanaman kopi itu. Secara logikanya, tapi secara ilmunya ya itu anak-anak kopi yang dipaham. Kayak lu gitu. Di coffee shop ini alatnya apa, John? Kita kebetulan kita punya mesin apa namanya espresso, alhamdulillah. Terus ada juga alat buat manual brewnya, kita punya V60, ada Frank press, ada
Itu sih V60 French press. Udah itu aja. Jadi buat manual sama buat mesin apa espresso. Alat kayak gitu mahal gak sih? Kalau ngomongin alat relatif sih. Kebetulan Range-nya berapa sih? Kalau teman-teman kalau ada yang mau beli. Kalau gua kebetulan ada supplier terpercaya lah, ibaratnya dia udah lama main kopi. Ya yang lumayan buat kelas cafe itu 35, 45 sampai 100 jutaan lah. Lumayan Ya. Lumayan. Ya lumayan lah. Dan gue pernah ngeliat nih cara pembuatan kopi di tempat lu tuh kan mungkin di setiap kafe ya ada standarnya gitu, kayak kepanasan berapa, suhunya gitu. Iya. Itu tuh maksudnya gimana sih? Itu sih metode artinya saat lu pengen ngangkat rasa kopi itu ada beberapa faktor yang menyebabkan kopi itu terangkat. Misal lu pengen cari sweetnya atau pengen cari Oh itu bisa gitu. ya itu gue juga belajar. Makanya lu pakai air suhunya berapa, terus berapa menit. Bentar. Sweetnya itu apa sih? Sweet itu manis, rasa Iya, manis. maksudnya Jadi gini, emang ada rasa manisnya? dan gue belajar itu. Jadi misalnya gini, ini ada misalnya supplier kopi gue bilang, nih ada rasa sweetnya nih mas misalnya. Habis itu dia bikinin terus gue minum kan, gue minum. Orang mungkin kalau orang mikir gini, manis kayak gula, ini kagak pahit-pahit aja gitu kan. Tapi ternyata kalau lu terbiasa, terus lu abis selesai minum kopi itu lu kecap-kecap lidah lu, ada rasa manisnya. Manisnya tuh kayak gimana? Manisnya manis natural. Manis natural tuh kayak manis buah gitu. Iya manis buah, jadi manis. Jadi tapi setelah lu minum, nah after taste-nya, jadi setelah minum gue kecap-kecap ini, iya lo ada manis yang meninggal gitu. apa sugesti lo? Enggak, bener ada. Awalnya gue juga nggak nemuin itu. Mana manis gitu, asam iya, karena asam kan terasa banget kan di mulut kan. Tapi kalau manis jarang-jarang lah gitu loh. Yang sampai sekarang gue sampai masih belum paham, ada katanya nati, karamel. Ya tapi orang kan karena gue bukan pecinta, bukan kopi addicted gitu loh. Jadi mungkin feel-nya kurang gitu loh. Nah kalau yang feel kopinya bagus, gue rasa sih mereka lebih tajam. Oh iya nih ada ininya gitu. Tadi atas dasar kalau gue bilang ya di sini lebih buat tempat berkumpul, tempat buat nuangin ide. Makanya gue bikin ada namanya es kopi nenen di sini. Gue kasih tagline-nya tuh ASI lanjutan buat anak kreatif Indonesia. Gue kasih. Nah itu menarik tuh. Ntar gue bikinin buat lu, Cok. Oke sip. Nih, tuh kopi nenen. Nggak kelihatan kali. Ntar gue kasih lihat. ASI lanjutan anak kreatif Indonesia. Nah, lu baca. Coba lu ceritain nih, seru nih. Gue suka nih. ASI lanjutan anak kreatif Indonesia. Ya, awal. Oh kita ada background ininya nih lagunya. Ini dangdut dorong lagi cakep banget ini backgroundnya. Lanjutin nih tentang si nenen ini. Nah, ide awalnya sebenarnya ada teman gua, kebetulan dia, "Bang, nih ada resep baru mau cobain, Bang." gitu kan. Cobain. Wah, asik nih gua bilang nih. Wah, ini kacau banget. Enggak apa-apa nih di sini ya. Apa bebas kita mah. Cuma lu aja. Apa kita joget dulu? Iya. Ntar lu kagak kedengar suara gua pasti ntar lu. Gambar dulu. Gambar lu dah. Lu nikmati dulu lagunya ya. Semuanya. Nih plus nih, full musik. Ini ngomong-ngomong kita gelap gak sih? Semakin sore gini. Kayaknya ntar tinggal tembak lampu aja. Oh ini. Nah, balik lagi nih Ki, ngomongin kenapa es kopi nenen ya. Jadi awalnya teman gua dibilang nih, "Bang, cobain, Bang." Wah, enak nih gua bilang gitu kan. Terus karena susunya lebih terasa banget, akhirnya gue bilang, "Ini gua namain es kopi nenen." Kenapa es kopi nenen? Karena nenen itu kan sebenarnya kalau orang pikirannya kotor, pikirnya jorok dan mikirnya macam-macam tuh. Anjir nenen. Padahal ini kata-kata anak kecil. Anak kecil yang ngomong gitu loh. "Mah, nenen mah." Dia pengen nyusu gitu maksud gue. Nah akhirnya sebenarnya es kopi susu, es kopi nenen itu es kopi susu. Terus gue kasih tagline ASI lanjutan anak kreatif Indonesia. Tadi basicnya gue liat nenen ini sebenarnya diperluin dulu waktu bayi. Lu pada pasti pengen nenen gitu. Anak gue sampai sekarang ngomong, "Mah, nenen mah, mah nenen mah" gitu kan. Nah
Anak umur berapa nih? Anak gua, ya. anak gua masih yang kecil. setahun sama 2 tahun lah. Terus akhirnya gue bikin lah tagline-nya ASI lanjutan anak kreatif Indonesia, karena gue mikir kopi itu kan memang anak-anak kreatif itu kebanyakan ngopi tuh. Jadi gue pengen ini sebagai ASI lanjutan mereka gitu. Mereka waktu masih bayi nenen beneran, yang sekarang lu wajib nenen es kopi nenen dari Blue Moon gitu maksud gue. Jadi ada soft sellingnya lah, kita jualan juga, tapi dengan ide kreatif kita gitu. Nah, itu salah satu yang waktu itu gue lihat dan kayaknya Blue Moon nih keren gitu. Nah, bisa mikirin hal-hal kayak detail kayak gini. Dia lu bikin es kopi nenen tapi lu bikin artinya gitu. Ada makna di situ. Nah, itu gue senang tuh hal-hal kayak gitu. Karena banyak orang kan yang bikin aja gitu. Tentang apa? Buat clickbait doang biar ya gitulah. Ya, kalau gue bilang nih, gue juga sosokan juga sih. Sosokan aja, sosokan. Ya, apa-apa. Sosokan aja. Tapi memang gue basicnya lebih suka apapun yang gue lakuin tuh ada artinya sih. Kalau gue basicnya kayak gitu. Jadi kuliah lo apa sih, Om? Gue nggak kuliah. Gue otodidak. Gue semua belajar dari jalanan, dari pengalaman. Itu yang mau gue tanya nanti deh, itu deh pribadi itu. Siap. Kita ke Blue Moon dulu. Apa ini lu sendiri? Apa lu sama berapa orang gitu? Grup? Blue Moon ini sebenarnya awalnya idenya gue sendiri. Tapi kalau untuk ada temen gue yang support lah, support dalam hal finance, keuangan. Jadi kebetulan karena di sini kan juga lumayan butuh modal yang cukup besar, karena kan gue pakai setup kontainer terus. Yang belum tahu nih, Blue Moon ada setup kontainernya dia. Iya. Makanya namanya Blue Moon Container Cafe karena kita pakai kontainer. Iya, betul. Jadi mesin. Nah, akhirnya temen gue bilang lah, Pung, bikin kedai kopi, budget berapa gitu loh. Ya akhirnya dia support gue, cuman lebih banyak ibaratnya gini loh. Dia support gue memang bener-bener nggak ada pamrih. Nah, itu temen gue tuh udah kayak kakak gue juga sih. Jadi bentuknya dia nggak ada yang namanya istilah Pung nih gini nggak ada. Sampai sekarang tuh. Gitu. Iya. Sampai sekarang. Lu bermulai dari orang tajir apa orang kismin lu? Gue bermula dari sama kayak lu lah. Anjir, kismin juga. Kagak lah. Lu kan mau miskin, orang kaya lah. Kaya apa? Kaya dengan berbagai hal yang lu punya tuh kaya lah. Gua ngomongin materi zaman sekarang. Enggak, kalau gua ngomongin, gua bukan orang berada. Karena gua lihat bikin coffee shop itu nggak sembarangan, harus ada budgetnya. Iya, betul. Lu harus memikirkan konsepnya. Ya. Kalau gua berpikir mungkin apapun sebenarnya bisa kita kita realisasikan. Apapun itu sebenarnya. Mimpi. Asal tadi bilang lu bener-bener niat gitu loh. Niat lu bener-bener memang ya nih gue niat buat usaha gitu, usaha yang halal gitu. Terus memang ngomongin secara bisnisnya kelihatan gitu, ada ini kalau ngomongin dari bisnis ini menguntungkan gitu. Artinya lu bisa bikin ini menjadi sebuah proposal, bisa lu ajuin ke investor gitu. Lu percaya gitu? Ya percayalah, karena emang udah gue lakuin. Sip, mantap. Kalau mimpi lu buat Blue Moon apa sih ke depannya? Lu mau kayak gimana Blue Moon? Dari dulu gue pengen memang ada tempat yang mewadahi buat anak-anak muda generasi lu kita. Lu nggak bullshit kan ngomong gitu? Gue nggak bullshit karena memang udah gue realisasikan beberapa. Gitu. Artinya on the track. Kalau bullshit tuh lu ngomong doang tapi nggak ada yang action, lu nggak ada gitu kan. Nah ini kita coba ngelakuin beberapa program yang memang gue pengennya ini tetap berjalan, continue. Salah satu programnya sama lu juga kan, kita bikin Blue Class kan. Jadi wadah kreativitas buat anak-anak yang lu punya skill tapi lu nggak tahu pengen ngapain gitu. Nah di sini kayak gue sediain beberapa spot, ada 3 spot gambar. Jadi gue bikin kayak gini nih, Col. Ya. Ini kemarin siapa nih yang gambar? Ini anak-anak SMA nih, lulusan SMA kalau nggak salah. Mereka pengen belum pernah gambar nih di tembok. Gambar bareng-bareng 5 orang lagi gambar. Seru sih, gue ngeliatnya seru itu. Terus gue juga sediain gambar di depan sama di garasi. Fungsinya itu, lu berkreasi lah. Di sini juga gue nggak pungut biaya gitu. Lu tinggal udah kerjain, karena orang kan sekarang kalau space gambar lu
vandal semua, orang dikejar-kejar polisi. Iya. Lu kadang-kadang harus kayak gimana gitu kan? Benar. Ya kalau di sini gitulah. Jadi harapannya ya Blue Moon bisa menjadi wadah buat kreativitas, terus bisa mengangkat ngangkat UMKM lah. Gue juga berharap. Gue sih seneng sih programnya, ada program pemerintah yang aware sama. Ya. Masuk ke dalam aja Pak. Iklan dulu kiri. guys. Enggak nih, Bapak masuk ke dalam. Sisi kiri. Iya. Motor boleh masuk. Terus itu aja deket kok Pak. Masuk ke situ ya Pak? Bawah kiri. Di sini ada apa aja sih? Maksudnya satu lokasi ini banyak ada kos-kosan. Di sini ada yang nggak ada rumah bordir. Jadi belakang sini ada kos-kosan, ada tempat makan juga di belakang. Ini milik lu bukan sih? Bukan, gue nyewa. Lu nyewa sini. Kantor belakang? Nyewa? Itu kantor apa ya? Kantor IO, agency. Itu punya lu. Kebetulan punya gue juga. Makanya gue, ya kita selalu bersyukur lah. Nah, salah satu yang bikin gue tertarik jadiin Om Ipung ini narasumber juga karena kayak perjalanannya menarik nih. Gue bodo amat deh dengan Blue Moon sebenarnya. Tapi gue lebih tertarik sama individunya nih. Maksudnya gue pengen ngegali ini dulu sebenarnya gimana Om. Jadi gue denger lu pernah ngamen atau gimana? Iya betul. Satu hal lagi. Gue selalu tertarik sama orang yang bertato. Gue nggak tahu kenapa. Karena gue pikir orang bertato itu pasti punya cerita di balik tato itu ada ceritanya. Nah itu gue pasti sangat tertarik dengan orang itu. Udah gitu gue ngeliat Om Ipung kok dia bertato, tapi dia maksudnya sekarang udah punya usaha. Udah gitu kok dia agamanya oke juga nih gue bilang ya kan. Enggak lah, sama-sama lah. Iya kan kita lagi belajar ya. Siap, sama-sama belajar. Tapi ya keren menurut gue. Nah lu dulunya tuh gimana sih Om? Tapi boleh ya gue ngomong gini ya? Maksudnya, nggak apa-apa. Iya buat kita belajar, buat sharing bareng aja, buat sharing pengalaman. Jadi kalau ngomongin dulu tuh ibaratnya sama. Gue mulai dari nol. Kalau ngomongin pernah ngamen, gue pernah ngamen dulu. Gue dulu ngamen di daerah Bintaro karena masih lingkungan itu yang ngebuat kita, Col. Lu ngamen tuh ngapain? Maksudnya nyari duit gue. Buat apa? Iya buat makan. Ya, lu udah punya duit belum sih zaman dulu? Belum punya duit sendiri. Ibaratnya dari orang tua pun sebenarnya terbatas, nggak ada. Tapi lu terlahir di keluarga yang gimana? Biasa, sederhana. Sangat sederhana. Akhirnya lu keluar dari rumah atau gimana? Sempet lah, karena pergaulan gue juga nggak bagus, lingkungan nggak bagus lah ya. Dan gue kebawa. Akhirnya gue sering ribut sama orang tua, sama almarhum bokap, ribut terus. Akhirnya gue putusin tuh, gue bisa hidup lah tanpa orang tua gitu kan. Akhirnya keluar rumah. Gue keluar lah ke jalan, ya kan. Turun ke jalan sok-sokan nih. Lu balik lagi ke rumah apa keluar selamanya? Pas itu. Keluar terus keluar dari rumah terus balik lagi. Keluar dari rumah berapa lama? Sekitar 2 tahun kali ya, setahun 2 tahun. Nah, lu keluar dari rumah nih. Lu tinggal di mana? Rumah temen gue. Oh gitu. Jadi kan dulu temen gue tuh banyak kan, temen gue banyak. Dan rata-rata temen gue yang anak-anak yang ini juga lah, anak-anak jalanan juga kan. Nah terus gue keluar dari rumah, akhirnya gue mikir muter otak nih gimana nyari duit nih kan. Nah karena di lingkungan kita dulu masih ibaratnya masih banyak ortodok lah ya. Ortodok tuh biasanya gini, lu siapa yang kuat dia yang dapat duit lah biasanya gitu kan. Nah teman-teman gue tuh banyak orang-orang kuat tuh. Rata-rata gitu orang-orang kuat, akhirnya gue nongkrong di satu tempat gitu kan. Waktu itu masih ada mall lah, daerah Tangerang Selatan sana ada mall baru. Nah di depan mall itu biasanya banyak ini bis-bis ngetem, taksi-taksi ngetem gitu kan. Gue cuman nongkrong sama temen-temen gue. Nah gue tinggal mintain duitnya tuh. Mintain duit. Kita tuh nyariin penumpang kan. Nyari penumpang, nemer. Penumpang datang masuk kita dapat duit. Gitu loh. Secara nggak langsung, habis itu ngamen, muter-muter, pernah sampai pasar minggu, sampai kota kita pernah. Ya tapi kembali lagi namanya uang kayak gitu ya, maksudnya nggak uang dapat cepet, hilangnya juga cepet gitu. Mabok. Ya kayak gitulah. Pokoknya
Pokoknya bukan sesuatu yang baik untuk diikutin. Ibaratnya ini cuma sharing doang. Oh enggak. Ya. Ini kok Blue Moon sepi banget sih. Maksudnya nggak ada musik, nggak ada suara-suara pengunjung. Ini lagi kenapa nih Om? Ceritain Om. Gue kalau lu nanya gitu jadi pengen ketawa. Semalam ada ada kunjungan khusus dari beberapa pejabat aparat lah. Seragamnya banyak banget yang datang ke sini semalam. Ada 4 seragam, ada seragam loreng, ada seragam coklat muda, ada coklatnya rada-rada aneh, sama seragam putih dah tuh. Ya mereka pada datang ke sini kunjungan buat petugas inilah pencegahan COVID kan. Bagus sih mereka sedang menjalankan tugas gitu loh. Nah tapi kita kan udah prepare, udah jaga jarak, udah bangku disesuaikan dengan peraturan pemerintah kita karena kita kapasitasnya dibatasi sampai dengan 15 orang. Ya bangku kita sediakan hanya 15 orang. Terus pas apesnya pas lagi lewat ada yang bangkunya ditarik sama customer, terus mereka ngumpul kayak kelihatan rame-rame gitu kan. Berdekatan, akhirnya ditegur lah kita. Karena ditegur kemarin, akhirnya kita dikenain sanksi lah. Sanksinya adalah kita tutup 3 hari aja. 3 hari. Nggak apa-apa ya kan ya? Nggak apa-apa lah. Ikutin ya. Justru ini jadi sarana introspeksi kita di Blue Moon supaya preparation sama mereka pada istirahat aja gitu loh. Jadi ibaratnya berkah juga buat yang lain gitu. Berkah istirahat. Oke. Tapi gue mau ngelanjutin tadi omongan soal lu dulu ya. Tadi kita ngobrol terakhir sampai ke lu ngamen. Oh iya. Nah, itu lu berarti SMA ya? SMA ya? SMA. Lu sempat kuliah? Nggak kuliah gua. Nggak kuliah. Gua sekolah juga berapa kali putus sekolah. Lu Badung dulu ya? Nggak Badung lah. Maksudnya lu putus sekolah? Guru terlalu sayang sama gua gitu. Jadi kadang-kadang gua dilulusin lebih awal. Jadi nggak Badung. Terus lu ngapain lagi waktu itu? Abis ngamen terus ya nyari duit. Gue pernah ngelapak juga dulu, ngelapak tuh. Gue punya, karena dulu gue pikiran gue dagang ya. Gue punya uang hasil ngamen, terus gue belanjain ke Jatinegara. Gue beli gelang-gelangan. Tuh tau gelang-gelang zaman dulu, gelang-gelang ini kan? Gelang-gelang aksesoris yang anak-anak sekarang pakai tuh, yang model kayak kulit gitu, tali gitu. Iya. Gue beliin banyak, terus gue buka lapak di pinggir jalan. Gue udah pernah kayak gitu juga gue. Ekstrim juga lu ya. Terus lu bisa sampai kayak gini sekarang? Ceritanya panjang banget dong. Panjang banget, nggak kelar 10 episode. Berarti lu ngerasain bekerja dengan orang dong? Oh, gue pernah ya. Gue ngerasain. Lu udah tatoan waktu itu? Udah tatoan. Nah itu dia masalahnya. Gue nggak bisa kerja yang harus memanipulasi diri kita lah. Ibaratnya lu harus pakai topeng gitu kan. Gue harus pakai lengan panjang, terus di depan orang harus manis-manisan gitu kan. Artinya gini, birokrasi kantor kan memang ada yang memang lu harus rapi, harus kayak gimana. Nah gue bukan nggak bisa rapi gitu loh, tapi gue udah membohongi orang banyak gitu. Lu punya gambar takut jadi malu-malu. Akhirnya gue harus cari kerjaan yang memang sesuai sama bidang gue, sama ini gue gitu, nunjukin diri gue yang sebenarnya gitu kan. Akhirnya dapatlah gue di agensi lah. Nah di agensi itu kerjaannya tuh nggak konvensional, maksudnya nggak harus rapi, tetap gitu loh. Yang dilihat lebih ke pekerjaannya selesai atau enggak, performance itu bagus atau enggak, kesana sih. Jadi prioritasnya bukan lihat fisik, bukan ngelihat penampilan gitu. Penampilan juga perlu, cuman sesekali, artinya mantas sendiri aja. Misalnya ketemu klien ya lu pakai jaket atau pakai blazer gitu loh. Cuman pas lagi kerja sih mereka lebih ngeliat skala prioritasnya lebih arah ke performance lu, kerjaan lu bagus atau enggak. Itu yang lebih gue suka dibanding harus konvensional, harus lu bermanis-manis muka, pakai dasi, pakai lengan panjang, tapi lu harus ngumpetin sesuatu kan gitu. Ya kayak gitu. Lama di sini? Di mana tuh di agensi? Agensi nggak sampai setahun, akhirnya. Kenapa boring? Bukan boring sih, nggak juga. Ada kesempatan. Ada kesempatan buat bangun usaha, ada yang nawarin buat
lu apa namanya pegang ini bisa nggak gitu loh, artinya bikin usaha sendiri bisa nggak gitu kan. Padahal waktu itu ilmu gue masih belum banyak, tapi karena gue pikir ada kesempatan itu ya gue ambil. Ya kalau bisa dibilang apa namanya terlalu beraninya gini, gila lu pengalaman lu belum seberapa segitu banyak tapi lu udah game. Nah tapi kalau gue nggak ambil kesempatan itu, nggak, gue sampai sekarang nggak bisa kayak gini gitu, maksud gue nggak bisa apa namanya ngebangun usaha dari kayak sekarang gitu. Karena itu kan proses belajar. Kalau lu kerja sama orang terus ya belum tentu kita bisa jadi. Berarti link lu banyak ya? Link maksudnya? Link teman. Kalau ngomongin link banyak, semua orang pasti punya link, artinya punya relasi. Hanya yang paling penting itu ngejaga kepercayaan aja sih. Seberapa pentingnya? Apa nih? Seberapa pentingnya? Link sama buat gua kepercayaan atau hubungan sama orang itu paling penting. Karena apa? Kita nggak ada yang tahu, sama siapapun kita nggak bisa bilang apa namanya harus milih-milih. Lu harus apa namanya harus milih orang yang kayak gimana, lu harus berbuat apa, nggak kayak gitu. Jadi intinya ke siapapun lu ibaratnya nih ya, lu ketemu tukang sampah atau ketemu pemulung pun sebenarnya lu harus jaga hubungan itu. Karena apa tadi? Ada banyak ilmu sebenarnya bisa diambil gitu. Nah jadi kalau yang gua selama ini jalanin ya gitu. Jadi ibaratnya gua ngejaga hubungan ya hubungan baik aja. Masalahnya gua sampai dengan sekarang gua percaya apa yang lu tanam, ibaratnya gini, apa yang lu lakuin, lu kerjain gitu hal baik, ya itu yang lu tuai, itu yang lu tuai gitu. Karma kayak gitu ya? Bukan karma sih, sebab akibat aja sih gitu. Sesimpel itu sebenarnya ya. Ya? Iya, karena kenapa ribet ya hidup itu? Bukan kenapa ribet, orang itu kenapa ribet. Kalau gue sih tergantung lu gitu loh. Memang orang semua hidup pasti punya masalah. Pertanyaannya sekarang, lu nyikapinya gimana gitu. Lu mau dibikin ribet jadi ribet lu. Benar. Lu bikin simpel jadi simpel gitu. Guys, kita dapat sponsor dari Mang apa ini tadi? Nasi gorengnya? Abang nasi goreng apa mau tahu? Nasi gila. Biar dunia lu tambah gila. Makan dulu dah. Nah, lu gua bingung. Nih banyak banget kegiatan kita nih. Makan, gambar, ngomong. Buset dah. Kan lu multi talented. Ini udah punya skill dari lahir kalau makan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil makan ya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqana wa qina azabannar. Tuh, hafalin. Gila, lu makan enggak udah baca doa. Iya. Kalau gua minum. Jadi hari ini hari terakhir Blue Class yang diadain sama Blue Moon. Nanti hasil karya dari teman-teman dijadiin merchandise berbentuk t-shirt lah. Kalau nggak t-shirt, tas gitu. Kopi buat Nanti anak-anaknya semuanya bareng-bareng gambar di sini. Gue makan dulu nunggu Om Ipung. Jadi kayak mukbang ini. suaranya lu terlupa lagi. Enggak, udah. Nih enak nasi gorengnya. Nih, Enak, men. Thank you. lanjut. Lu sampai lu dikasih usaha. Iya. Habis Lu keluar kerja gua. Nah, itu ada cerita lucu nih waktu pas gua keluar kerja. Itu gua masih ngekos, gua belum nikah waktu itu. Terus ada salah satu orang baik lah, investor gitu kan. Dia percayain ke gua buat ngurus satu usaha.
tapi dia nggak komitmen sama apa yang dia perjanjian di awal sama gua gitu loh. Dia tadinya mau bilang, udah Pung, lu keluar kerja, lu punya gaji, lu punya share profit dari bisnis yang kita jalanin gitu kan. Berjalannya proses kerjasama itu, ternyata dia nggak sesuai sama komitmen. Akhirnya project jalan, gue nggak dapet support uang buat bayar tim gue yang udah gue pekerjakan. Akhirnya gue nggak bisa bayar kosan, gue nggak punya duit tuh kan. Terus gue nggak dapat penghasilan, gue harus bayar gaji orang pula, 35 orang waktu itu. Gila. Akhirnya gue, wah ya, tapi gue kembali lagi bilang ini semua jalannya gitu, mungkin ini semua jalannya. Waktu itu sempat gue minjem kartu kredit sekarang jadi istri gue, nih gue pinjam kartu kredit dulu, ntar gue ganti gitu kan. Iya, gue sempet gitu. Terus akhirnya gue ketemu ya ini yang sekarang nih, yang gue bilang, wah gue punya relasi siapa ya, oh iya, gue punya temen yang kerja di Afrika. Terus gue kirimlah proposal project yang sedang gue jalanin kan. Mas, nih gue ada project, tapi gue keterbatasan di dana karena bla 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 bla, gue jelasin lah. Akhirnya dia bilang, ya udah nanti atur jadwalnya buat ketemu sampai Jakarta, lu ke rumah aja. Jadi karena dia waktu itu masih di Afrika, jadi gue nunggu dia pulang dari Afrika kan. Datanglah, ketemulah di rumahnya, gue jabarin lah segala macem. Akhirnya tuh gue dikasih lah sama dia tuh, bukan dikasih, dia nggak langsung ngasih uang gue besar, enggak, dia ngasih, waktu itu ingat banget gue, dia ngasih cuma 5 juta. Nih, Pung, jalan aja dulu. Ternyata dia mau ngeliat gue gitu loh. Nah, nggak lama berjalannya proses, kan uang dari project ini ya, turun lah, bisa lah kebayar. Akhirnya bisa nafas tuh gue. Akhirnya gue cari kantor kecil waktu itu, kantor kecil sekitar 50 meter persegi gitu, di daerah Duren 3. Itu usaha yang kantor lu ini? Bukan di sini, bukan. Oh, ada maksudnya ini? Iya, usaha ini. Oh, udah lama dong berarti ya? Iya, 2014 itu. Oh, terus? Gue cuma punya kantor sekitar 50 meter persegi. Terus waktu itu gue nggak punya tim, gue cuma satu admin. Itu pun admin cewek satu, dan gue nggak punya tools kayak meja, lemari gue belum punya. Gue cuma punya laptop satu. Kita kerjanya masih di Ubin. Jadi nggak ada meja, nggak ada kursi di Ubin, masih bener di Ubin. Ya, tapi itu proses kan. Akhirnya si ini nih orang yang gue bilang dia kerja di Afrika ini, dia baik lah, dia beliin gue, akhirnya dia beliin properti buat kantor kayak meja meeting, dia beliin kursi. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang gitu loh. Dan setelah gue nikah, nah itulah nih yang belum nikah ya, lu pada nikah buru-buru dah. Karena itu adalah itu sumber pembuka rezeki kita. Ternyata lu percaya itu? Percaya lah. Karena apa, gini loh, sekarang logikanya, saat lu masih sendiri, lu belum nikah, rezeki yang dikasih ke lu tuh satu pala gitu kan, bener gak? Tapi saat lu nikah, lu punya 2 kepala, artinya Allah itu nurunin rezeki ke kita buat 2 kepala ini, digabung rezeki kita kan. Punya anak ditambah 3, tambah lagi, ya itu semua udah rezekinya kan. Akhirnya alhamdulillah berjalannya waktu, istri gue basicnya di Manpower Agency, akhirnya dia megang bisnis Manpower, gue di event. Berjalan lah sampai sekarang yang lu lihat kayak gini cuy, alhamdulillah. Berarti saat itu lu udah, maksudnya udah hijrah itu waktu itu? Nah, definisi hijrah luas nih cuy, gue nggak. Lu mulai ke, karena gue tahu lah zaman lu, maksudnya kalau kayak lu di jalan gitu. Ya. Nah, akhirnya lu menemukan kembali sisi apaan? Sisi, ternyata ada Tuhan nih sebenarnya gitu. Oh, kalau saat itu lu ngalamin pas kapan lu? Maksudnya? Enggak, kalau itu gue basic gue dulu sama almarhum bokap gue tuh ditaruh pengajian cuy. Jadi gitu? dari SD tuh gue ditaruh di pengajian TPA, zaman dulu TPA ya. Alhamdulillahnya, maksudnya di situ gue udah diajarin lah yang namanya ya baca Al-Quran, ngaji, hadis dan lain-lain ya. Cuma kan itu kan masa transisi kan, dari lu kecil naik ke SD, SMP, SMA, itu kan masa-masa ibaratnya masa transisi lu kan. Nah alhamdulillahnya kita dikasihnya ibaratnya gini loh, basicnya udah ada. Iya, udah ada basicnya gitu loh. Tinggal lu
dalamin lagi gitu kan. Nah itu saat kapan lagi lu kayak balik lagi ke situ? Kan lu udah pasti lu nggak inget lagi kan? Iya. Gua di umur 30-an kayaknya cuy. Hal apa gitu yang nyebabin lu? Di umur 30-an yang gua memang udah ibaratnya gini, udah cukup lah gua. Main-main cukup gitu. Dengan yang kenal namanya narkoba, kenal namanya apa main yang nggak bener-bener gitu udah cukup kayaknya, udah ngapain gitu loh. Bahkan kepikiran gini, misalnya kayak maaf nih, ngerokok gitu misalnya. 2000 berapa tuh, gue hampir 4 tahun ke 5 tahun yang lalu lah. Ngerokok itu bikin gue tambah sakit gitu. Jadi gue main logika aja. Ngerokok itu malah bikin gue tambah sakit. Ngapain gue isep lagi? Tuh, rokok, ini dengerin. Nggak apa-apa kalau yang masih merokok terserah. Bebas. Tapi enggak, main logika aja. Ini buat gue ya. Ya kan ada orang lain nih misalnya, gue ngerokok malah tambah semangat, tambah seneng gue. Ya itu udah hak lu gitu. Nah kalau gue ngerokok malah tambah sakit, malah sengsara hidup gue gitu misalnya. Ya gue berhenti lah, ngapain? Jadi apa kalau dibilang hijrah ya, kalau gue main logika gue aja. Menemukan titiknya lagi pas ya. Lu berpikir sendiri apa ada kejadian gitu yang bikin lu kayak gue mesti balik lagi nih gitu. Oh itu sih ini aja. Jadi gue kalau detailnya baliknya kapan gue nggak tahu, cuman yang pasti itu berjalan dengan sendirinya sih. Nggak ada yang di plan. Ya itu kembali lagi Allah ngasih hidayah sih menurut gue ya. Dan sampai sekarang gue masih proses belajar. Lu sholat masih dilelet-leletin gitu minimal, tapi udah ada pakeman gue jangan sampai nggak sholat gitu misalnya. Tapi tetap aja kan namanya orang masih hidup, pasti setan masih ngebuntutin kita terus tuh. Bener. Setan tuh masih rajin buat datangin kita gitu. Kalau stigma pendapat lu nih, stigma orang kayak lu bertato lu ngapain lu sholat? Itu gimana? Ini klasik sebenarnya. Misalnya klasik tuh gini. Gue pernah cari pertanyaan ini sampai gue cari di hadis dan lain-lain lah ya. Memang ada hadis yang bilang Rasulullah atau Allah juga melaknat orang yang minta ditato dan menato gitu misalnya. Dilaknat, lu bayangin tuh dilaknat. Tapi kembali lagi gue berpikir ya terus kalau udah ada udah tatoan, terus gue harus ngapain gitu? Lu stop lu biar, tapi karena gue ada ayat Al-Quran yang mengatakan lu dosa lu itu nggak lebih besar pengampunan dari Allah gitu, dari Tuhan kita gitu. Ini jadi ngomong agama. Udah kayak ceramah gue. Assalamualaikum. Aduh, paham. Jadi malah menurut gue ya masalah tato ini ya tadi nafsi kembali ke diri kita sendiri. Intinya kalau ngomongin tobat kan bukan tobat sambel nih. Kalau tobat sambel tuh gue mau tobat gini cobain lagi. Nah kalau gue udah insya Allah udah stop. Ibaratnya ada orang nawarin nih gratis gue gambar badan lu. Maaf gue sudah cukup gitu loh. Ibaratnya gue udah gak mulai lagi nih gitu. Lu kan udah ngelaluin hal ini nih. Lu sekarang udah punya anak. Ya. Anak gue. Lu maksudnya lu membebaskan anak lu apa lu udah punya aturan membebaskan buat apa nih? Misalnya dia ini gua ini aja ya, maksudnya anak itu kan melihat orang tuanya, betul, terus dia ngeliat apalagi anak muda ya kan, dia jiwanya lagi wah ngeliat lu nih ya, apa buat tatoan keren ya, apa gua boleh nggak ya? Kalau lu kayak gimana tuh buat kalau gua yang pertama gua pasti gua mengedukasi mereka dulu. Misalnya gini, gua ngasih tahu ini salah nih. Yo denger yo. Ini salah nih, gambar salah nih di sini tempatnya gitu. Gambar yang bener di kertas atau di mana gitu. Ini jangan diikutin gitu kan. Tapi kalau dia mau boleh. Lah bukan kalau dia mau boleh. Kan kita udah ngasih tahu nih. Oh, iya. Jangan. Tapi enggak gini. Maksud gua gini. Ya. Lu ngasih tahu. Yo, jangan gini yo. Ini salah. Udah dong, udah ngasih tahu dong. Tapi kalau dia mau boleh. Kalau ngomong boleh ya kita nggak boleh lah sebagai orang tua. Tapi kan kalau dia maksa ya mau kayak gimana? Misalnya gini. Boleh. Gini. Ya boleh ya.
nggak boleh nih. Terus dia diem di belakang nih. Dia gambar nih udah jadi, mau gimana? Kan itu takdirnya dia kan. Tapi gue edukasi ke anak-anak gue yang cewek juga gitu, gue bilang ini salah nih gambar nih, nggak boleh begini kasih tahu gitu. Udah agamanya ya berbahaya. Udah jangan lah lu sentuh situ lagi ribet nanti. Lanjut, gue denger waktu itu lu pernah cerita lu kayak dikasih project buat bikin kebun apa sih? Oh iya, inian apa namanya? Mas, gue berpikir gini loh. Lu tuh untungnya banyak ya, maksudnya rezeki lu tuh banyak ya dulu ya. Lu dipercaya buat bikin usaha. Terus apalagi tuh yang kebun, coba ceritain dong. Kebun tuh sama bapaknya Aiman, mana Aiman tuh bapaknya Aiman. Oh gitu. Jadi gue ini nanam cabe di Pancawati. Jadi ceritanya itu kembali lagi ke kepengenan gitu. Gue pengen jadi petani nih. Allah kasih tuh. Dikasih tuh kita proyekan buat nanam cabe 2 hektar di Pancawati. Waktu itu sama itu bapaknya Iman, bekas bos gue, Pak Rajab namanya. Terus di sanalah gue belajar 1 tahun gue di sana. Nanam cabe, nanam kentang, nanam buah ini lah, sayur-sayuran lah. Nah, itu proses buat apa ibaratnya ya proses belajar gue gitu, banyak belajar yang memang pelajaran yang gue ambil dari hidup itu banyak banget. Walaupun ujung-ujungnya juga ya tadi cuman buat jadi buat kenangan kan sekarang. Jadi oh iya gue pernah jadi petani, gue pernah jadi ini gitu. Kalau ngomongin nyoba doang apa gimana sih? Ya, jadinya kayak coba-coba lah. Ya orang nggak jalan bisnisnya. Lu kalau kayak punya suatu ide gitu, lu fokus gak sih? Gue liat sih lu enggak ya. Hah? Kalau ngomongin nah itu dia, ini permasalahan gue sebenarnya. Misalnya permasalahan yang harus gue di diri gue juga. Gue kalau punya kepengen tuh abis itu gue jalanin tapi nggak maksimal, itu masalahnya. Alhamdulillah azan Jul. Azan bro. Salat bro. Salat dulu. Berarti usaha lu ini udah total berapa tahun ya? Si usaha kalau Blue Moon berarti dari 2017. Kalau yang ini Manpower ini udah 2014 kan, berarti sekitar 5 tahun ya. Ini udah lama juga ya. Alhamdulillah. Nah, menurut lu nih, kalau dalam hidup itu kita sebenarnya tuh harus apa sih? Pertanyaannya udah kayak gue inian mentor kayak dalam hidup tuh. Enggak, karena gue ngeliat kan ya ibaratnya lu pernah ngamen lu pernah jualan lapak, tapi lu bisa gitu sampai kayak gini gitu, sampai dipercaya orang. Jadi seharusnya kita tuh dalam hidup tuh, kalau menurut lu aja sih, menurut pendapat lu yang lu jalanin ya, tuh kita tuh sebenarnya harus gimana gitu. Gua kalau lu nanya gini, gue balikin ke kata-kata yang pernah lu sampaikan ke gua. Ternyata hidup ini ya bagaimana kita berbuat baik sama orang itu doang. Ya emang iya. Gimana tugas kita ngomong gitu ya? Gua nggak tahu, lu atau Ustadz Arifin Ilham yang pernah ngomong. Gua lupa. Anjir jauh banget gua Jadi intinya ternyata hidup kita tuh cuman gimana cara kita berbuat baik sama orang aja udah. Dan itu gue setuju. Ya udah berbuat baik aja udah gitu. Iya. Udah lu berbuat baik aja udah. Kalau pendapat lu, hidup lu sekarang udah kayak lu udah tercapai belum sih semua yang lu ingin? Belum. Lu mau ngapain lagi setelah ini? Yang maksudnya mimpi lu nanti selanjutnya? Gua pengen punya satu rumah anak yatim. Wih, mantap. Terus kalau ngomongin duniawinya ya pasti pengen usaha gue punya gedung sendiri, punya apa namanya tempat sendiri, properti sendiri yang udah kita nggak perlu sewa-sewa lagi. Iya.
bahagia itu apa sih Om? Menurut pandangan lu? Hidup bahagia. Hidup bahagia gimana ya? Kayaknya ternyata hidup bahagia itu seperti ini gitu loh. Kalau menurut pandangan lu kayak gimana sih? Hidup tuh apa sih gitu? Pertanyaan lu berat banget Cul, maksudnya Gak apa-apa, gue pengen denger aja dari orang-orang, gue pengen belajar. Kalian juga yang denger juga pengen belajar ya kan. Maksudnya tiap orang kan pandangannya beda-beda. Lu udah ngelaluin banyak hal, lu udah pernah ngerasain dong. Maksudnya yang gelap, yang buruk, yang busuk, sampai sekarang. Terus nyamannya tuh hidup gimana sih? Yang bikin lu nyaman gitu. Ternyata seharusnya hidup tuh seperti ini gitu. kalau ngomongin pertanyaan kayak gitu sebenarnya gue nggak punya jawaban yang jawaban yang konkret gitu loh. Tapi yang gue rasain ya, maksud gue orang hidup itu cuman satu sih. Lu nggak punya duit banyak atau lu nggak nggak susah gitu loh. Yang paling penting tuh apa adanya aja sih. Lu ngomong jadi apa adanya. Jadi apa ada. Jadi lu mau apa ada gitu ya. bisa kayak gitu konotasinya, tapi enggak, maksudnya apa adanya tuh nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Lu jujur, apa yang lu mau kerjain ya lu kerjain, apa yang nggak mau kerjain lu kerjain, kayak gitu sih. Itu nggak ada beban sama sekali hidup. Itu dia, nggak ada beban. Tapi jujur tuh susah ya. Sampai sekarang masih proses belajar. Gue juga nggak jujur 100% orangnya. Iya, makanya kalau dibilang jujur itu susah, bener ya. Proses belajar lagi. Padahal jujur kan tinggal ngomong aja gitu, maksudnya berbuat aja, ngomong aja. Tapi kayak seberapa penting sih pandangan orang? Nah, itu masalahnya. Coba kalau dilihat dari sisi agamanya gini nih. Lu takut dipandang orang jelek, tapi lu nggak takut dipandang sama Tuhan lu tuh jelek. Tuh kacau tuh sebenarnya. Iya nggak sih, kacau sebenarnya tuh. Contohnya? Ya sekarang gini. Lu datang ke sebuah acara gitu misalnya. Lu salah kostum. Lu udah perasaan lu tuh udah macem-macem tuh. Wah anjing, gue salah kostum, gue takut ntar ada orang. Atau misalnya lu harusnya pakai sepatu pakai sandal jepit misalnya. Tuh udah bisa ada perasaan, wah anjing gue salah nih. Nanti orang bakal ngomong apa nih ke gue, bla 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 gitu kan. Lu nggak mikirin nih, misal lu sholat yang harusnya tepat waktu nih, kayak kita sekarang nggak tepat waktu nih. Harus tepat waktu, tiba-tiba lu nggak biasa aja, jadi lu nggak ada beban sama sekali. Padahal itu sebenarnya sudah jadi beban. Masalahnya apa? Yang ngasih kita napas dia. Coba kalau napas lu dicicil, Jul. Itu ibarat, tapi kalau ngomongin sih, tapi kan Allah tuh kan maha baik. Tuhan kita maha pengasih dan maha pemurah tuh. Tapi iyalah, lu jangan manfaatin kebaikan dia terus gitu loh. Tapi udah lu jangan giring gua ke masalah agama lu, Cuk. Karena kita kalau ketemu bahasnya gitu-gituan juga terus seru. Ya dalam tahap belajar. Ya. Proses belajar loh. Berarti tapi gua ngeliat kayaknya hidup lu udah oke lah gitu maksudnya. Nah itu tadi bilang rumput tetangga itu, Cul. Jadi lu jangan lu ngeliat rumput tetangga mulu. Belum tentu. Gue malah ngeliat tuh malah enak, jadi Acul enak tuh. Hidupnya santai, slow ya. Gitu kan. Tapi kan tadi orang nggak bisa ngeliat hidup orang tuh lebih baik atau gimana, enggak. Adi sama Aiman nggak ada acara kan? Atau santai ya? Santai. Kalau santai tunggu sebentar nih, kita kelarin ini sambil kita gambar lagi nanti. Jadi ini udah jadi ini loh, ikon lu sekarang. Iya, karena gue suka filosofinya, maksudnya dapat juga sih, maksud gue dapetnya. Nih yang gue setiap pesan yang mau gue sampaikan ada lapaknya di sini nih. Ya beda-beda nanti. Iya. Ada pesan yang mau gue sampaikan di kayak hari ini, bisa menyampaikan pesan di sini juga. Makanya gue bersyukur juga kan.
akhirnya gue menemukan juga. Kalau lu kan banyak banget tuh ikonnya, makanya gue liat banyak banget ikon lu, makanya gue cukup satu aja lah, karena yang bisa cuma itu doang. Lu menggambar pertama kali kapan? SD lah. SD. Iya lah, SD. Gambar apa anak SD? Gambar gunung 2. Tengahnya Matahari. tengah-tengahnya matahari. Lu normal berarti ya dulunya. Sama ada sawah. Iya kan? Manusia-manusia normal kayak gitu kan. Lu emang pertama kali gimana gambar? Gua udah nggak inget sih gambar apa dulu. Ya cuma anak gua kayaknya kurang normal tuh. Teman-teman yang gambar sawah, gunung, anak gua gambar Godzilla gitu kan. Itu keren. Godzilla-nya banyak darahnya. Wah, gua bilang kurang nih. Terakhir Rom, buat anak muda sama buat kayak banyak anak muda tuh stres buat ngeluarin kayak unek-uneknya, kreativitasnya. Ya. Mungkin mereka bisa ke Blue Moon, atau lu punya apa aja sih yang Blue Moon sediain buat anak muda? Ada apa aja sih di sini yang bisa mereka lakukan di sini? Oke. Jadi buat teman-teman apa namanya, generasi muda khususnya yang ada di Jakarta, yang luar Jakarta juga nggak apa-apa sih, cuman khususnya di Jakarta yang mau apa namanya lebih mengasah skill atau kalian pengen berekspresi, kalian bisa datang ke Blue Moon, apapun itu ya bentuknya, mau lu mau ngomongin gambar, lu mau ngomongin, karena insya Allah di sini kita ada punya beberapa link temen ya, kayak ngomongin gambar, gua ada Acul, ada teman-teman yang lain yang anak-anak graffiti juga. Terus kalau ngomongin dari sisi seni atau sastra juga ada teman juga nih, ada Adi dari Homart, terus ada juga Pak Rajab Nasution, dia juga salah satu orang sastra juga. Jadi banyak yang bisa kita kreasiin bareng di sini. Plus senangnya sih gue di sini kita bisa silaturahmi sih, kayak gini silaturahmi lah ya. Podcast. Oh iya, di sini kita juga ada Kalau yang mau beberapa buat space buat podcastan, buat YouTube channel. Ada juga teman-teman dari Komunito juga ada sini. Komunito tuh kayak wadah komunitas gitulah di Jakarta. Mereka bikin program YouTube channel juga di sini. Jadi ada space-nya lah. Kita bisa apa namanya, kolaborasi atau kerjasama. Itu nanti tinggal apa yang namanya? office space apa tuh? Oh, co-working space. coworking Co-working space sih buat orang-orang yang udah bosan kerja di rumah. Bisa nyewa di sini? Iya, di sini kita sewain. Ada tempat murah kok, cuman 50.000 2 jam udah dapat kopi nenen lagi. Hah, serius? Iya. Kopi neneknya berapa? Satu lah. Nanti Banyak banget. lumayan murah. Murah. Ya iyalah. Kalau dihitung kopi neneknya 20.000. 2 jam berarti lu sejam cuma bayar 15.000 kan? Murah banget. Lu promosi banget tuh, Jul. Apa sekalian. Lu punya ini gak? 1-2 perkataan buat anak muda di luar sana yang mungkin kehidupannya mirip-mirip kayak lo. Karena teman gue juga banyak, maksudnya keluar dari rumah karena ngedrugs lah, karena maksud gue pengen nampilin lu sebagai orang yang dulunya pernah di dark side, sekarang udah kayak gini. Nah, lu silakan deh. Nah, kalau gue yang sering gue sampein ke siapapun lah, maksudnya tim gue atau teman-teman gue yang gue kenal gitu ya. Kalau lu pengen hidup seneng, hidup bahagia, hidup sukses lah ya. Cuman ada 3 lah poinnya. Poinnya tuh, bentar. Poinnya yang pertama, lu taat sama agama lu, sama Tuhan lu. Orang bertaat itu takwa juga. Lu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu yang pertama, Jul. Kalau dari sisi agama ya. Terus yang kedua, jangan tinggalin tuh yang namanya sholat. Kalau gua Islam ya, Muslim, jangan tinggalin sholat. Terus yang terakhir, patuh dan berbakti sama kedua orang tua. Itu paling penting. Orang sukses di seluruh dunia ini itu mereka pasti sama orang tuanya nunduk dan mereka patuh. Yo. Enggak itu. Bener. Itu resep, enggak itu resep. Sekeras apapun lu bekerja. Betul. Jadi kalau Jadi kerja udah nomor kesekian berarti ya. Lu punya penghasilan berapa nih, misalnya lu kerja lu cuma dapat
100.000 misalnya. Lu kasih tuh ke orang tua lu misalnya Jul. Dulu gua pas orang tua gua masih hidup, gua belum sempet kayak gitu, cuy. Lu kesinian muka lu. Kelihatan enggak sih? Kelihatan harusnya. Karena kita lagi begini nih. Lu gimana tadi? Jadi lu punya gaji 100.000. Lu kasih ke orang tua lu tuh sebenarnya nggak butuh uang lu dia. Iya. Lu kasih pun dia akan bilang nih buat lu aja. Pasti gitu. Tapi gimana dia ngerasa apa ya? Orang tua lu ngerasa gini, gila anak gua Care sama gua. Nah, itu sebenarnya yang orang tua tuh ngerasa gimana ya? Dia bahagia gitu. Lu punya anak lu tuh bahagia. Mungkin anak gua dulu, orang tua gua dulu punya anak kayak gua dulu kesel juga misalnya. Makanya gua sekarang gini, ibaratnya balas dendamnya gua adalah menyampaikan ini ke teman-teman semua sebelum terlambat. Balas dendam gue balik lagi, maksud gue pas gue masih orang tua gue masih ada dua-duanya, gue nggak ngelakuin itu. Belum sempet Ya ibaratnya gue gini loh, gue berbakti sama kedua orang tua pas mereka di dalam kubur lo bayangin. Nah makanya buat kalian yang masih ada orang tuanya, lu berbakti mumpung mereka masih pada hidup gitu. Itu lebih bagus dan dijamin ya, misalnya hidup lo nih bahagia, itu udah pasti bahagia dunia akhirat nih misalnya. Dunia lu bahagia, ntar di akhirat lu catat juga jadi anak berbakti kan. Nah kayak model kayak gue sekarang ya, gue berdoa aja, artinya berdoa ya dosa-dosa gue yang dulu diampunin. Yang sekarang ya lu cuma bisa udah meninggal kan, lu doain lah tuh orang tua lu minimal Al-Fatihah aja habis sholat, setiap habis kita sholat, atau amalan-amalan kita. Lu itu berhubungan sama agama. Pekerjaan lu apaan? Nggak, sekarang gini, ini 3 unsur ini dunia akhiratnya dapet tuh. Contoh lu ngomongin ya, ngomongin taat, bertakwa, itu ngejaga disiplin kita. Taat kita, lu ngomongin sholat tepat waktu, itu udah jelas-jelas lu sholat kan subuh, bangun pagi udah ketahuan. Tuh, ya nggak? Bangun pagi. Lu bangun subuh nggak? Gue jarang. Bangun pagi, terus lu udah masih fresh kan, lu berangkat kerja pagi-pagi, kan ngikutin juga dunia lu kan? Bener. Iya nggak sih? Terus lu ngomongin lagi taat, ibarat taat gini, lu tahu aturan. Kalau lu ngelakuin sholat tadi, taat tadi, lu di kantor pasti taat tuh sama peraturan pemerintah. Ya gak kayak Blue Moon tuh taat banget peraturan pemerintah. Ya. Sekarang 3 hari gue liburin tapi tetap syuting. Ya. Udah itu. Terus jadi kalau lu bilang tadi orang tua ada itu doanya. Iya. Kalau ngomongin lu bilang unsur dari ini kok agama semua, enggak juga sebenarnya. Memang kalau dari definisinya mungkin kok agama semua, padahal enggak. Kan orang bilang, lu kalau mau sukses work hard. Die hard. Work hard, die hard. Sekarang sih sebenarnya bukan work hard. Lebih ke apa ya? Work smart. Ya, kayak gitu lah. Ya gue work smart dan work hard, jadinya double. Double puyeng. Oke, thank you Om. Siap. Bincang-bincangnya nanti kita mau gambar bareng sama anak-anak Blue Class, ya. Sama ada perform nih kalau dia berani. Oh iya, monolog ya. Monolog keren. Jadi di sini tadi kita bilang wadah anak-anak muda yang berani berkreasi lah, ya Cul. Ya. Ini kita ditunjukin semua sama si Acul di sini. Let's go. Satu, dua, tiga. Cek setelah ini. Rusak amat gua semua. Hah? DIY punya bapak mertua gua nih. Lu bisa ya. Oh gitu. Daerah Jagakarsa. Mana sini? Selatan, Oh iya, Jakarta Selatan. Oh, Duren 3 ya. Halo semuanya. Aduh. Iya benar. Kan ntar orang nanya, ini apaan? Baik lagi di SW